Kesempatan ini berefleksi mengenang salah seorang tokoh gereja, seorang pendeta senior, pendeta O.C.H. Wuwungan, ya, pendeta O.C.H. Wuwungan, DTH, Doktor Teologi. Beliau telah wafat dan di hari kemarin telah dimakamkan di Jakarta. Saya sama sekali belum berjumpa langsung dengan beliau, tetapi namanya dan kiprahnya sesekali saya ikuti, dan setelah beliau meninggal saya coba juga mempelajari biografi dari beliau. Nah, saudara sahabat sekalian, almarhum Pak Pendeta Wuwungan ternyata adalah seorang tokoh gereja yang patut kita teladani dalam beberapa hal yang kalau boleh saya sampaikan pandangan saya. Yang pertama, kecintaannya kepada Alkitab. Nah, di tangan saya ada Alkitab terjemahan baru 2, ya. Nah, kalau membaca sejarah penerjemahan Alkitab, ternyata Pak Wuwungan telah terlibat dalam proyek penerjemahan Alkitab terjemahan baru 1 tahun 74. Ya, beliau telah berkontribusi di situ, ya. Dan kemudian beliau juga terus terlibat sampai terjemahan baru 2 yang ada di seperti ini, ya. Tahun 2023 terjemahan baru 2 diluncurkan, ya, 2 tahun yang lalu. Dan itu menunjukkan konsistensi seorang hamba Tuhan yang mencintai Alkitab dan yang mengembangkan kecintaan itu dalam salah satu caranya adalah penerjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia, ya. Ini satu contoh yang sangat menginspirasi karena Alkitab adalah sumber yang patut menjadi rujukan orang beriman. Dan akhir-akhir ini banyak orang sibuk dengan gadget mereka, dan waktu-waktu untuk membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu rasanya semakin berkurang. Saya mau bilang, ayo kita kembali ke Alkitab. Ketika mengenang Pak Pendeta Wuwungan, satu poin yang saya rasa dapat menjadi tonggak adalah kita kembali mendalami, membaca merenungkan Alkitab sebagai firman Tuhan. Yang kedua, Pak Wuwungan juga adalah pimpinan gereja. Selama 2 periode beliau menjadi ketua sinode GPIB. Jadi ternyata keterlibatan beliau dalam kerja-kerja penerjemahan Alkitab tidak membuat beliau hanya tinggal di Menara Gading dalam ruangan misalnya, tapi beliau juga mempunyai kiprah di gereja eklesial. Dia terlibat dalam pelayanan dan menjadi pemimpin gereja, dan banyak testimoni juga menegaskan tentang kepemimpinan beliau yang tegas, disiplin, ya, tetapi juga yang merangkul, ya. Saya rasa apalagi selama 2 periode beliau menjadi ketua sinode, itu juga menunjukkan kualitas beliau dalam leadership, dan oleh karena itu kita bisa belajar dari kepemimpinannya dengan segala talentanya, tapi juga tentu keterbatasan ataupun kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau juga adalah pembelajar. Jadi kalau kita membaca biografinya, beliau itu kuliah S1 di Institut Jakarta, setelah itu beliau studi S2 di Belanda, dan kembali ke Institut Jakarta untuk menyelesaikan studi doktoralnya. Itu berarti bahwa belajar seumur hidup, belajar dan tidak pernah puas dengan apa yang ada, tapi terus mengembangkan potensi diri. Saya rasa itu 3 legacy yang, ya, secara personal sebagai pendeta, ya, saya ingin belajar dari beliau. 1, kecintaan kepada Alkitab, keterlibatan untuk penerjemahan Alkitab, dan menjadikan Alkitab sebagai pedoman dalam hidup pribadi, keluarga, gereja. Itu menjadi sangat penting saat ini dan ke depan. Dan itu salah satu moto atau semboyan dari Protestantisme
seperti disampaikan oleh Luther, sola gratia. Yang kedua, beliau seorang leader, pemimpin yang memimpin gereja, terlibat dalam pelayanan, tapi tentu juga pasti berkaitan dengan masyarakat. Dan yang ketiga, beliau adalah seorang scholar, seorang pembelajar yang mengembangkan kapasitas diri melalui studi dalam jenjang-jenjang yang dapat beliau lakukan, dan saya yakin dan percaya dengan cara itu saling melengkapi, mendapat pengetahuan, mendapat pengalaman, dan kemampuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pada kesempatan ini, selaku pendeta dari Gereja Persekutuan Maluku, secara pribadi dan keluarga, kami menyampaikan bela rasa mendalam atas berpulangnya Pak Pendeta O.C.H. Uwungan dalam usia 91 tahun. Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan beri penghiburan, dan mari kita teruskan hal-hal baik yang telah beliau lakukan bagi kepentingan gereja dan juga bagi kepentingan kemanusiaan. Terima kasih, Tuhan berkati.